Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita bersama surat Al-Baqarah, ayat yang berbunyi yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bila dibaca dengan riwayat Hafs, maka terlihat bacaan yukhadi'un dengan yakhda'un tulisannya sama, bacaannya berbeda. Namun ketika kita membaca dengan qiraat yang lain, tulisannya sama untuk dua bacaan. Dan bacaannya berbeda dengan tulisan. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mau dibaca yakhda'un, mau dibaca yukhadi'un, tulisannya sama. Bahkan dua-duanya bacaan yukhadi'una ditulis tanpa huruf alif. Ada apa di balik itu? Subhanallah. Dan terpelihara ini soalnya. Kalau nggak terpelihara sudah nggak perlu dibahas, nggak perlu dibicarakan. Ini terpelihara sejak turun sampai saat ini. Nggak ada yang disebut dengan mushaf Al-Quran resmi tulisannya pakai alif. Bila ada mushaf yang tulisannya yukhadi'una pakai alif seperti ini, mohon diamankan. Itu bukan tulisan yang resmi, yang turun dari Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Tapi yang turun dari Jibril disampaikan kepada Rasulullah, turun dari Allah ya, disampaikan Jibril kepada Rasulullah adalah tanpa huruf alif. Ada apa di balik itu semuanya? Ya, ketika orang-orang munafik melakukan tipu daya kepada orang-orang beriman, dan mereka berjuang untuk supaya sampai kepada orang beriman, dan orang beriman ada yang melakukan perlawanan, ada yang tidak. Bila melakukan perlawanan berarti bacaan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Itu adalah melakukan perlawanan. Tidaklah berlangsung tipu daya dari kedua belah pihak, kecuali dari manapun datangnya tipu daya, entah dari munafik ke mukminin ataupun perlawanan dari mukmin kepada munafik, maka akibatnya hanya terarah kepada yang sama, yaitu kepada orang munafik. Sehingga dengan tulisan wa ma yakhda'un dan yakhda'un, seakan-akan tipu daya itu dari satu arah. Walaupun dirasakan oleh orang munafik dari dua arah, realitanya yang menderita hanya orang munafik. Oleh karena itu, tulisan tanpa alif lebih menekankan tentang hakikat tipu daya itu dari satu arah dan menimpa kepada mereka orang munafik. Entah orang mukmin melakukan perlawanan ataupun tidak, sebetulnya yang menderita akibat penipuan adalah orang munafik semata. Orang mukmin tidak menderita dengan tipu daya mereka. Jalan saja tipu daya, biarkan saja. Kita lanjut saja berjuang karena Allah. Mati adalah merupakan tujuan utama untuk mendapatkan mati syahid. Kalau mati dalam keadaan berjuang, belum mati masih ada waktu untuk meningkatkan pembekalan diri buat masa mendatang. Berarti kalau begitu maka dibaca yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'un, atau yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yukhadi'un. Hakikat tipu daya entah yang diarahkan orang munafik kepada kaum mukminin tanpa balasan dari kaum mukminin, maka akibat tipu daya menimpa orang munafik, atau yang diarahkan munafik kepada mukminin dan orang mukmin membalas tipu daya mereka, maka hakikat bencana atau hakikat bahaya tipu daya itu hanya menuju kepada orang munafik. Oleh karena itu seakan-akan tidak ada saling tipu-menipu. Yang ada hanyalah orang munafik menipu diri sendiri. Maka tulisannya tidak pakai alif. Ini menggambarkan hanya satu arah hakikatnya. Hakikat penipuan itu hanya satu arah. Dari orang munafik ke orang munafik lagi. Diperbanyak tipu daya mereka, maka meningkat juga penderitaan mereka. Disebarluaskan berita tentang orang Islam. Miskin orang Islam itu.
Pecah belah orang Islam itu. Kerjaannya perang. Tersebar ke seluruh dunia dengan pedang. Apalagi sekian banyak tuduhan-tuduhan dilontarkan kepada orang Islam. Realitanya bagaimana? Bila berbicara tentang perpecahan, siapa yang paling mampu membuktikan persatuan umat kalau bukan umat Islam? Pada bulan Ramadan, subhanallah, setiap malam masjid-masjid penuh. Menjelang berbuka, saling berbagi. Hari Raya Idul Fitri, lapangan luas begitu padat dikunjungi oleh para ahli ibadah. Sekarang tidak lama lagi akan masuk musim haji. Subhanallah. Orang yang ingin mendapatkan kesempatan ibadat haji sampai nunggu puluhan tahun. Nangis-nangis kepada Allah ingin dapat haji. Sampai di sana bertemulah dari berbagai bangsa seluruh dunia. Dengan bahasa iman, bahasa Islam. Mereka berkomunikasi saling mendoakan satu sama lain. Tanpa mengenal sebelumnya. Dan mereka saling memberi. Itulah persatuan umat Islam. Wajar kalau orang yang membenci Islam dari waktu ke waktu semakin menderita dengan melihat kemajuan umat Islam dari berbagai segi. Hamba-hamba Allah, kita patut dengan bahasan ini meningkatkan rasa syukur kepada Allah dengan bukti meningkatkan kualitas ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.